warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alta Motor Channel, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini kita nggak ngebahas tentang seputaran mesin, dan kali ini kita akan ngebahas ataupun nge-review tentang alat perbaikan drat yang dol ya, teman-teman ya. Jadi kita ada alat recoil, dan ini kebetulan baru kita beli ya, teman-teman ya, dan ini sudah ada yang kita pakai. Nah, jadi di sini kita bermaksud untuk buat teman-teman mekanik. Jadi untuk saya pribadi sebenarnya nggak perlu ya, teman-teman ya. Jadi alat seperti ini sebenarnya sangat penting sekali sih, karena kita sebagai mekanik biasanya kan kita sering menghadapi sesuatu, ataupun ketika kita mau ngencangin baut itu sudah buru-buru ada aja yang dol ya. Nah, yang dolnya itu nggak cuma satu, itu bisa kadang bisa menyeluruh. Pokoknya baut-baut itu sudah pada selek semua, yang sampai diganjel-ganjel. Jadi nggak ada satupun baut yang tersisa masih bagus gitu, nggak ada, teman-teman. Nah, di situ jadi kita berpikir untuk aduh, ini jadi kerjaan kita kan, belum nanti ganjelnya nambah-nambahin sesuatu supaya dia lebih kencang ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya imbau buat teman-teman mekanik, nggak ada ruginya kita untuk membeli suatu set untuk alat perangkat recoil ini ya, teman-teman ya. Nah, selain kita bisa mempersingkat waktu kita, dan kita juga bisa sambil jualan, teman-teman, karena untuk di wilayah sini aja untuk perbaikan recoil ini kalau bisa dibilang biayanya lumayan ya, teman-teman ya. Makanya kita bisa sembari dagang, teman-teman ya, jadi nggak ada ruginya. Nah, di sini saya cuma beli berapa macam, 5 macam, teman-teman, 5 macam recoil. Jadi yang dari baut 8 biasa ya, yang drat-drat biasa yang umum, dari baut 8, baut 10, baut 12, 14, dan yang terakhir itu untuk drat busi motor bebek ya. Nah, ini jadi agar kita lebih simpel lagi. Jadi yang di video saya sebelumnya tentang perbaikan perbos drat busi, kemungkinan kita nggak melakukan yang seperti itu lagi ya, teman-teman ya, karena ada yang lebih tangguh lagi, lebih simpel lagi dalam cara pengerjaannya, teman-teman. Di sini kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi yang kita beli ini recoil ukuran M5 ya, teman-teman. M5 ini jadi untuk baut 8 yang biasa, yang umum ya. M5, lalu M6 ini untuk baut 10, teman-teman. Baut 10 biasa yang standar-standar ya, yang kita beli ya, yang umum-umum aja. Lalu berapa lagi, M10, M8 ini mana, teman-teman? Nah, ini M8 ini untuk baut 12. Nah, jadi kalau teman-teman bingung bingung ngapalnya M8 ini berapa sih, tinggal teman-teman tambahin 4 aja. Jadi 8 tambah 4 kan 12, teman-teman ya, berarti untuk baut 12. Nah, kalau yang M10 kan 10 tambah 4 jadi 14, jadi untuk baut 14 ya. Nah, kalau yang ini juga M6 tambah 4 berarti 10, jadi untuk baut 10, teman-teman. Nah, tapi beda untuk yang M5 tambah 4 9, berarti kan ganjil, nggak ada baut 9 ya, berarti baut 8. Jadi gitu aja sih cara ngitungnya, biar teman-teman nggak bingung ya, daripada ngukur-ngukur ya. Nah, oke, di sini kita akan jelaskan aja yang untuk di bagian baut 10 ya. Jadi baut 10 itu ukurannya M6, dan kebetulan udah kita buka juga, teman-teman, udah kita pakai ya. Oke, sebenarnya kalau untuk alat set recoil ini memang harganya cukup lumayan, teman-teman ya. Makanya kita juga belinya dari barang dari luar ya, dari Cina sepertinya. Memang agak lama sampainya, tapi itu lebih sedikit agak murah, teman-teman. Karena kalau di lokalan di sini kita dapat kayaknya di rentang harga 150-an ya, teman-teman ya. Itu dari yang ukuran M5 itu untuk baut 8. Nah, ini di luar negeri ataupun di Cina kita dapat harga kalau tidak salah sekitaran 75.000, teman-teman, satu paketnya ya. Nah, satu paketnya ini sudah dapat alatnya, recoilnya, dan mata bor, dan hand tapnya, teman-teman. Nah, sebenarnya yang bikin mahal itu di bagian ini alat bornya, teman-teman ya, ataupun hand tapnya. Karena kalau untuk hand tapnya ini dia nggak umum, teman-teman. Kita nyari di toko-toko baut sepertinya nggak ada ya jualannya ya. Nah, ini ukurannya, ini dia ada ukurannya di sini, cuman dia nggak jelas. STL 6x1, teman-teman. STL 6x1. Nah, jadi kalau kita cari di toko-toko baut sini kemungkinan ini nggak ada ya, mungkin ini yang bikin mahal, teman-teman. Dan mata bornya juga ukurannya 6x2, teman-teman. Nah, 6x2 mili kan agak sedikit janggal ya, ataupun ganjil, yang biasanya 6 mili ataupun 6,5 mili ya, teman-teman ya.
dan ini 6,2 mili. Nah kemungkinan dua ini bikin mahal sih. Nah kalau isinya kan mungkin di online shop teman-teman bisa perbandingin sendiri ya berapa harganya. Dan kalaupun untuk alatnya, kalau untuk saya pribadi sih bisa buat alat seperti ini ya teman-teman ya. Cuman kalau yang ini kan kita agak kesulitan ya mencarinya ya, karena di sini nggak dijual umum sepertinya. Jadi hanya dijual sepaket dengan alat recoil ini teman-teman. Dan cara penggunaannya cukup sederhana ya. Jadi kita tester dulu ataupun kita praktekkan ya di medianya yang ini aja deh, yang kecil aja, yang simpel aja ya. Nggak perlu sebongkah mesin yang sangat besar ya, pegel juga kita mengangkatnya ataupun megang teman-teman. Jadi kita gunakan untuk recoil di baut, kita gunakan baut berapa ini ya, baut 10 aja teman-teman ya. Nah ini kan 14, ini baut 10, jadi kita gunakan untuk recoil baut 10 aja teman-teman. Anggap aja ini kita berandai-andai teman-teman ya. Jadi medianya kita cari yang kecil deh. Jadi ibaratnya ini udah dol gitu aja ya. Untuk baut 10 ini udah slack ataupun udah gak bisa dikencangin lagi teman-teman. Nah jadi mau kita perbaikin. Nah jadi langsung aja teman-teman bor dulu di bagian lubangnya ini ya, ataupun dratnya ini ya. Jadi kita langsung aja bor. Kita langsung bor aja ya di bagian lubang yang akan kita perbos dengan recoil ya teman-teman ya. Matanya tajam sekali teman-teman. Nah, oke ya, jadi udah tembus. Nah, untuk baut 10 juga dia sudah loss ya. Nah, udah lower ya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita gunakan hand tap teman-teman. Hand tapnya ini kita memerlukan gagang, tapi teman-teman kalau nggak punya, gunakan aja sih kunci Inggris ataupun kunci pas yang masuk sini ya. Saya dulu pun demikian ya. Saya dulu malah pakai kunci Inggris, belum ada handle-nya ya ataupun caknya. Nah seperti ini teman-teman, kita gunakan ini buat handle tapnya, hand tapnya ataupun yang ini ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dibuat ribet ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak ada alat seperti ini ya, alat seadanya pun bisa teman-teman ya. Jadi nggak usah dipaksain. Saya juga dulu kayak gitu pakai kunci Inggris pun jadi ya. Yang penting fungsional, yang penting endingnya pun jadi ya. Itu aja sih, nggak perlu harus kita mengerjakan sesuatu itu nggak harus dengan alat canggih teman-teman ya, ataupun alat lengkap. Setidaknya itu apa yang ada kita kerjakan dulu ya, nanti itu proses yang berjalan teman-teman. Oke, jadi langsung kita senai seperti ini aja teman-teman ya. Jadi nggak main puter-puter dulu teman-teman, kita cari tegaknya ataupun lurusnya ya, nanti malah miring. Nah ini kita senai dulu. Oke, sudah dirasa lurus baru kita hajar ya. Oke, kita bongkar, kita lepas ya. Oke, sebenarnya prosesnya seperti ini aja teman-teman. Nah udah kita senai, udah kita tap, udah deh langsung kita pasang di bagian drat recoilnya ya. Mana ya, ini ya teman-teman. Kenapa dibilang recoil? Karena bentuk fisiknya kan dia seperti per teman-teman. Nah ini ya, jadi kan ini elastis teman-teman, tuh ya, bisa bergerak seperti per. Nah ini juga sudah ada seperti garisan teman-teman. Nah di sini udah ada patahan ya ataupun garisnya, jadi memudahkan kita untuk melepas ini bagian kaitannya ataupun nanti kita patahin dengan alat ini teman-teman. Oke, jadi kita pasang dulu aja. Nah cara masangnya seperti ini. Di bagian kaitannya kita taruh di bagian dalam ya. Nah, sebenarnya ini nih ada kuncinya teman-teman. Jadi ini untuk batasannya kita geser ke sini. Cuman terlalu lama ya, terlalu ribet. Jadi kita langsung aja seperti ini. Nah, gini teman-teman, masangnya seperti kita masang baut ya. Gini aja deh, biar lebih jelas ya. Nah sebenarnya kan yang bagian sini ini buat batasan di sininya nantinya, mentoknya lah gitu ya. Cuman terlalu ribet teman-teman ya. Jadi kita gunakan penglihatan aja deh, menggunakan feeling aja. Nah, oke, anggap aja sudah selesai ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman langsung
gerakan ke arah kiri ya, ataupun kita kendorin supaya nanti dratnya ini ataupun perbosnya ini lebih rekat lagi teman-teman. Jadi nggak mungkin bisa kendor dia tuh, karena ada proses spare tadi ya. Ketika kita putar ke kanan dia akan masuk ya, ataupun kenceng. Kalau kita putar ke kiri dia malah nggak mau muter balik lagi teman-teman, malah akan mengencang dia. Nah ini udah kita kencengin. Nah di sini kan masih ada kaitannya ya teman-teman ya. Nah dalamnya, jadi kita gunakan alatnya ini. Nah ini kita ketok pakai tangan aja bisa teman-teman, ataupun pakai alat aja deh, disangkain sombong ya. Nah, kita ketok bebas teman-teman. Nah ini langsung lepas dia tuh ya, langsung hilang. Jadi didesain memang sudah mau patah. Nah ini patahan ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes kekuatan drat ini benar-benar kuat nggak sih. Jadi kalau sudah di recoil ini ataupun di perbos ini dia lebih kuat sebenarnya teman-teman, karena bahannya kan bukan lagi aluminium ya, dia bahannya saya rasa baja tipe berapa gitu ya, nggak besi biasa. Nah, sekarang kita tes, kita kencengin ya seberapa kuat sih. Kalau ada impact, pakai impact teman-teman, untuk ngetes saja perbandingannya ataupun ngetes saja kekuatannya. Jadi untuk ngetes saja kekuatannya sebesar apa sih. Kenceng teman-teman. Oke, sekarang kita coba gunakan impact ya, dia mau dol atau enggak. Nah kita coba teman-teman, dia mau dol atau enggak ya. Nggak mau dol teman-teman. Coba kita tes dol nggak ini. Oke, bisa jadi acuan ya teman-teman ya, bisa kita prioritaskan untuk perbos drat menggunakan recoil ini teman-teman. Oke, kita buka lagi deh, kita kendorin ya. Kita lihat, biasanya kalau terlalu kenceng kan dia seperti ngodol ya. Oke teman-teman, kita lihat. Nah ini yang kita gunakan impact tadi ya. Malah bautnya teman-teman yang ngodol ya teman-teman. Tuh ya, ada rasa putih-putih tuh, bautnya yang malah yang mau kalah teman-teman. Oke, mungkin ini kalau saya bilang sangat rekomen ya buat teman-teman untuk mengoleksi sepaket alat recoil ini. Jadi yang umum-umum aja yang teman-teman beli ya, seperti baut 8. Kalau baut 8 sebenarnya jarang, teman-teman nggak perlu beli, nggak apa-apa sih, karena mungkin menghemat biaya sedikit ya teman-teman ya. Jadi bisa aja teman-teman beli baut 10, baut 12 dan 14 saja, ataupun pala busi motor grand, dia ukurannya 10x1 teman-teman untuk pala busi. Oke, jadi ya seperti itulah. Karena untuk pala busi GL juga ada jualan recoilnya ya, tapi kan kalau secara histori seperti di bengkel ini nggak pernah ya sampai namanya drat busi GL itu dol. Jadi hanya di bagian motor bebek aja sih, seperti motor-motor grand ataupun bebek lainnya kan sama ya dratnya ya, hanya panjang pendek businya saja. Oke, mungkin cukup sekian dan itu saja ya. Jadi saran dari kami buat teman-teman, alangkah baiknya teman-teman punya pegangan sepaket alat recoil lah, ataupun yang umumnya beli aja dulu untuk baut 10, karena kan yang umum itu yang sering dol baut 10 teman-teman ya, karena baut di mesin itu kan biasanya baut 10. Kalau untuk 12, 14 nanti dulu deh kalau teman-teman mau menghemat biaya ya, ataupun menghemat budget. Jadi kita beli aja untuk baut 10 dulu, dan itu setidaknya untuk memperingan kerjaan teman-teman, dan untuk secara teknis mempersingkat waktu ya, dan secara materi teman-teman itu bisa menambah penghasilan teman-teman juga, karena untuk ongkos ataupun jasa recoil ini lumayan, kalau dibilang lumayan ada harganya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja review tentang alat recoil yang bisa saya share ke teman-teman. Untuk nilainya cukup bagus ya, ataupun good, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang teman-teman tadinya mau beli, setelah lihat video ini tambah yakin lagi ya teman-teman ya, untuk membeli sepaket alat recoilnya. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, seperti biasa ditonton video-video alatan motor yang lain ya teman-teman ya. Dan kalaupun bermanfaat, seperti biasa ditunggu subscribe-nya, lalu teman-teman klik loncengnya
Lalu nggak cukup di situ teman-teman, klik lagi yang tulisan semua ya teman-teman ya. Jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya ataupun pemberitahuannya. Oke, cukup sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.